apakah suara saya bergema? Iren, apakah suara saya bergema? Oke, Oke, oke. nggak bergema, aman, aman katanya. Saya masih bergema. Kayaknya ada suara Pak Basri kali audionya. Ada yang bocor, Apa jadi ya yang feedback bikin gitu, ini? Pak. Apa yang bikin ya? Soalnya pas Karena nggak ada Pak Basri peralatan masuk, audio apapun. baru dia baru echo. bergema ya. Mm-mm. Oke. Tes 1, 2, 3, aku nggak pakai headset ini. Kedengaran kah suaranya? Ini nggak bergema? Kedengeran? Nggak Enggak. bergema? Ah, ya Enggak. udahlah, nggak usah pakai headset berarti. Pas Pak Basri Berarti masuk, headsetku baru bermasalah. Oke. Oh, oke. Nice. Nice ya? Sip. Nah, sekarang lancar. Semoga di Good, handphone good, ini good. nggak ada yang nelpon. Soalnya Oh, ini handphone ini yang sengaja saya pakai buat IG live biasanya. Oke. It's okay, nggak apa-apa Pak. Kita lanjut. Oke, lanjut. Suaraku tapi jelas ya? Aku nggak pakai headset ya? Aman. Aman ya? Sip. Iya. Asik. Duet maut. Oke, Pak Basri. Sekali lagi, thank you banget. Malam hari ini udah berkesempatan, punya waktu untuk kita ngobrol-ngobrol bareng. Ini di IG live saya, Pak. Nanti kita juga akan upload di YouTube ya, Pak, ya, rencana ya. Sip. Buat Christopher Malam hari ini- selalu ada waktu lah. Sedap. Thank you banget loh, Pak. Ini kita jarak jauh karena saya di Jakarta, Pak Basri ini penguasa Bogor. Jadi Iya. kalau teman-teman lagi di Bogor, ini DM aja. Pasti Iya, ntar betul. ada aja makanan-makanan yang disiapkan untuk Ya, minimal soto lah. Minimal soto keluar. minimal soto. Betul Pak. Heeh. Di sana gimana kondisi aman Pak dari PSBB segala udah lebih open ya Pak ya? Sebenarnya kan kalau kota Bogor itu kan diperpanjang nih ya sampai awal Agustus sebenarnya PSBB-nya. Cuman memang kalau kita bicara real kehidupan nyatanya itu udah gak kayak ada PSBB gitu. Bahkan di beberapa tempat yang dekat-dekat rumahku lah ya, yang agak di pinggiran itu orang udah nggak ada pakai masker ya, sudah kayak normal, hidup normal gitu aja. Kayak nggak ada apa-apa ya Pak ya? Kayak nggak ada apa-apa gitu. Idem Pak, di Jakarta juga sama. Gitu ya, iya. Jadi Kayak ya ada sudah, apa. kita nikmatin aja. Udah, kita mau gimana lagi kan? Nah, Pak, saya mau cerita sedikit nih Pak. Hari ini, tadi siang, saya itu meeting dengan salah satu petinggi BUMN Oke. untuk personal finance planningnya dia lah. Habis itu usianya masih muda Pak, tapi sudah termasuk kasar kata kalau di BUMN itu dia BOD level 2. Jadi kan BOD level Oke. 1, ada tengahnya lagi, nah dia ini level 2. Terus umurnya masih muda Pak. Bisa dibilang umurnya masih kepala 30-an awal. Wow. Jadi bahkan Oke. lebih muda dari saya. Nah, Oke. ngobrol-ngobrol Ini banyak. yang dari marketplace pindah jadi direksi itu bukan? Oh lain. Ya, bukan. Lain. Saya belum begitunya Pak. Oh gitu ya. Aku pikir soalnya kan clue-nya masih muda, 30 awal kan itu Iya. kayaknya dari situ dong. Bukan ya? Masuk akal Oke, sih. Nah, sedikit cerita, background-nya itu dia teknik industri, anak ITS dulu Oke. Pak. Nah, Oke. dan di usianya yang masih muda, dia tuh termasuk orang yang financial literacy-nya itu cukup katam menurut saya ya. Baik. Dari segi Oke. saving dia paham, investment dia paham, bahkan portofolio stoknya itu udah bukan ngomong ratusan juta lagi Pak. Udah masuk ke kepala M tuh dia tuh. Anak Oke. umur 31. Gila. Anak dia sudah menikah, sudah berkeluarga, dan orangnya tuh dari diskusi kita saya bisa pastikan bahwa orangnya tuh jujur. Jadi dia bukan tipikal yang Main-main lah kotor gitu Pak. ya. Ya. Jadi dia emang dulu kuliahnya pun Memang cum bangun laude lah ya. Kita Ya, dia membangun lah ya, Anak bukan sipil. instan-instan gitu ya.
betul. Anak ITS, cum laude, teknik sipil itu kan nggak banyak itu Pak. Gitu. Nah, dan setelah diskusi panjang lebar, saya tuh bilang bahwa di setiap tahapan perencanaan keuangan itu pasti ada peranan dana darurat dan peranan asuransi. Yes. Dan orang ini udah open minded banget terhadap perencanaan keuangan. Jadi dia bilang, Yes. iya saya tuh memang membeli ketenangan karena saya nggak mau keuangan yang udah saya planning buat dana pendidikan anak dan pensiun itu terganggu. Jadi ya dia orangnya welcome banget. Tetapi ternyata ketika saya bilang bahwa salah satu peranan asuransi jiwa yang tadi saya bilang di tahapan itu, di tiap tahapan kisahnya beda-beda. Mungkin waktu masih muda benar-benar buat jaga dana pendidikan. Nanti ketika sudah berumur, kita sudah berencana untuk legacy dan menyiapkan warisan. Satu contohnya itu bisa buat alat pengganti BPHTB, Pak. Saya ceritain begitu. Ya. Gara-gara saya ceritain begitu, dia langsung kaget, Pak. Dia bilang, oh ya, benar juga ya. Saya nggak pernah kepikiran sampai seperti itu loh. Yes. Nah, jadi kalau saya lihat anak muda tadi, umur masih 31, habis itu financial literacy-nya yang udah cukup terbangun, ditambah dengan kemampuan investasinya juga cukup agresif, saya yakin keluarganya dari segi planning itu sudah cukup baik, Pak. Yes. Nah, itu kalau skenario-nya semua berjalan lancar. Yeah. Kita tahu sendiri beberapa waktu lalu ada kasus ya Pak ya di yang cukup mengganggu atau menggoyang sebuah perusahaan TBK di Indonesia. Itu kisahnya yang Sinarmas itu Pak. Ya. Nah, dan malam hari ini pas banget temanya kita kan adalah dinding api perencana keuangan. Ya. Kira-kira nih Pak. Oke. Pak Basri kan adalah praktisi juga yang sudah, saya nggak sebut malang melintang. Kalau malang melintang itu ada kata malangnya Pak. Saya sebutnya udah hoki melintang lah di dunia dunia kalau malang melintang itu ngalangin orang gitu. Itu ngalangin orang gitu. Saya nggak baik. Jadi dari situ saya belajar, oh gila ya, ternyata perencanaan keuangan itu nggak cuma sebatas kita asuransi, dana darurat dan semacam, tetapi sampai ke tahapan afterlife kita, Pak. Gitu. Apalagi Pak Basri kan udah cukup sering membawakan kelas-kelas di dalam industri keuangan ataupun di luar industri keuangan untuk edukasi market tentang pentingnya perencanaan warisan. Yes. Wah, itu ada pesan Pak, Sinarmas dan Jojo, mohon dibahas tuntas. Waduh, ada titipan. Oke. Nah, Pak Basri, pendapatnya gimana nih Pak tentang kasus-kasus yang terjadi belakangan ini terkait juga profesi kita sebagai orang-orang yang CFP? Ya. Gimana Pak? Betul. Kalau dengar cerita Topper tadi ya, kalau aku lihat ada tiga hal. Pertama soal tadi, klien yang umur early 30 ya kan, belum sampai 40 gitu, kesadarannya sudah cukup tinggi. Dan memang kabar gembiranya dari mungkin kita punya beberapa persamaan ya, dari beberapa klien yang pernah kita handle gitu ya, itu memang justru kebanyakan di umur-umur ya tadi belum sampai 40 lah, mungkin kalaupun 40 itu 40 awal gitu ya. Justru agak lebih susah itu meyakinkan klien-klien yang seumur aku gitu ya. Aku terpaksa harus buka rahasia umurku berapa ya. Umurku setengah abad by the way gitu ya. Jadi agak lebih susah. Kenapa? Karena orang-orang yang berumur setengah abad seperti aku itu punya referensi orang tua mereka, ya kan? Dimana aku waktu kecil hidup bersama orang tua yang ya kita bilang lah zaman Orba lah. Dimana zaman Orba itu dolar masih 2.500 gitu kan, bensin murah, beras murah. Jadi sakit juga nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Nggak ada internet zaman dulu. Nggak ada internet zaman dulu. Nggak ada internet, ya kan, nggak ada Tokopedia, nggak ada Bukalapak, gitu kan. Jadi kalau kita bicara zaman waktu itu, ya kita memang nggak butuh perencanaan keuangan, gitu loh. Kita bicara bunga bank waktu itu masih tinggi, gitu kan, karena orang nggak ngerti investasi. Jadi pada waktu itu,
orang tua kita ngajarin ngapain asuransi gitu loh, ngapain kamu punya investasi, dengan begini aja kamu bisa hidup, kamu bisa sekolah, kamu bisa lulus, kamu bisa kerja, kamu sekarang jadi direktur, kan gitu. Betul. Jadi agak challenging untuk ngomong di segmen itu, tapi beda dengan tadi yang umur 30-an tadi gitu. Umur-umur anakku sebentar lagi umurnya segitu gitu ya, dalam waktu dekat mereka sudah ngerti namanya reksadana, bedanya saham sama obligasi, mereka udah ngerti. Jadi mereka sudah brainwash dari sejak awal. Jadi sebenarnya pekerjaan ini pekerjaan yang apa namanya, seorang financial planner itu pekerjaan yang memang prospeknya cukup besar, cukup baik gitu, karena kita akan berhadapan dengan market yang punya awareness tinggi. Itu satu hal. Yang kedua tadi berkaitan dengan apa namanya, profesi financial planning sendiri gitu ya. Kita bicara malam ini kan mau bicara dinding api gitu kan. Di mana ada satu kasus seorang financial planning yang ya kalau aku bilang itu menabrak dinding api lah ya, menabrak firewall lah ya, gitu ya. Kita tahu bahwa apa namanya, mungkin kalau teman-teman yang sudah CFP kan juga sudah tahu bahwa ada beberapa, kita bicara 4 modul kan, kalau kita belajar CFP kan dulu ada 4 modul kan. Betul. Perencanaan keuangan, pajak, kemudian asuransi, bicara pensiun, kemudian bicara waris gitu kan, modul 4 yang paling susah kan. Betul, Pak. Yang ujiannya udah terakhir udah pusing kepala gitu kan. Nah, banyak pertama ya aku lihat dari sisi pekerjaannya sendiri, banyak orang mencoba masuk sebagai seorang financial planning tapi tidak jelas segmentasinya. Jadi pengen bisa bicara semua, which is kalau menurutku pribadi agak sulit, ya kan? Kita ngomong pajak aja setengah mati gitu kan. Iya, itu bahkan kalau mau jadi konsultan pajak kan sertifikasinya banyak banget gitu. Nah, tidak jelas segmentasinya. Bahkan kadang-kadang ada orang yang sebenarnya apa namanya, tidak memiliki capability untuk menjadi seorang financial planning, tapi karena dikasih kartu nama sebagai seorang financial planner, dia memposisikan diri sebagai financial planner. Akhirnya keliru kemana-mana gitu kan. Nah itu yang persoalan kita kedua. Persoalan kita ketiga adalah tadi kita bicara segmentasi tadi. Jadi kalau aku memang sengaja mengambil segmentasi, ngambil ceruk adalah asset planner. Coba. Mungkin agak sedikit berbeda ya kita ya. Aku pikir kita punya ceruk yang berbeda gitu kan. Iya, Pak. Kenapa ya? Karena memang di Indonesia ini kalau kita bicara apa namanya, kita bicara karena kita satu industri ya, kita ngomong industri asuransi, itu kan manfaat yang belum banyak dijual, justru kan manfaat uang pertanggungan. Itu manfaat yang paling sulit dijual, padahal itu yang seharusnya paling jadi basic, apa namanya, ya paling basic dong gitu. Manfaat yang paling ultimate dari produk asuransi jiwa itu kan sebenarnya kan itu gitu kan, uang pertanggungan gitu. Tapi kan challenging, kita ngomong ke nasabah nanti kalau kamu mati, ya kan nggak enak gitu kan. Tapi kalau kita bicara bahwa, ya kan kita bicara bahwa ada afterlife loh, gitu. Bahwa after you tidak live itu yang lain harus mesti live gitu. Dan live-nya butuh biaya gitu kan. Nah kita bicara perencanaan waris. Nah memang kita harus punya segmentasi sih memang gitu. Kalau menurut aku ya, jadi jelas apa yang kita mau omongin gitu. Nah aku lihat dari ceritanya Topper tadi, paling nggak ada 3 hal itu yang menurutku kita bisa bicara. Nah, kita bicara nanti dinding apinya, ya kita harus tahu ketika kita berada di segmen ini, ya kan, apa batasannya gitu loh. Jadi kalau contoh nih, estate planner, aku bicara soal wasiat, bicara soal hibah, tapi bukan berarti aku bisa bikin surat wasiat loh. Bikinin nasabah surat wasiat nggak boleh, gitu. Bikinin nasabah surat hibah nggak boleh. Itu ada areanya notaris di situ, gitu. Nah, itu mungkin nanti kita kembangin lah dari situ gitu ya, bahwa kita tuh masing-masing punya dinding api itu gitu. Nah, jangan sampai kita kebakar oleh dinding api itu gitu kan. Betul, Pak. Kasus tempat kita ini. Tadi gitu. Pernah juga ada diskusi dari klien saya yang bilang begini, nanti kalau misalkan saya siapin uang warisan gede-gede dari UP Jiwa atau pertanggungan itu, nanti harapan saya buat pendidikan anaknya malah pakai buat jajan atau beli mobil. Atau kalau saya kasih buat pasangan saya, nanti pasangan saya cari pasangan baru. Nah, saya jawab bahwa setuju dengan tadi yang Pak Basi sampaikan, bahwa ya benar, itu mungkin aja terjadi, tetapi itu bukan ranah saya bilang. Tugas saya
adalah memastikan keluarga Bapak nanti bisa terus hidup kalau Bapak kontraknya udah selesai di dunia. Tetapi tugas menanamkan value dalam menggunakan uang itu urusan Bapak. Saya bilang. Kalau saya ikut campur, saya jadi psikolog nanti jadinya. Betul. Nah, kalau Seperti aku itu. gini, kalau aku belajar dari ini ya, dalam ini kan di dalam kelembagaan negara kita kan ada namanya BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ya Betul. kan? Apa sih yang mereka lakukan? Mereka kan salah satu yang mereka lakukan itu melakukan apa yang mereka membuat apa yang disebut sebagai strategi mitigasi. Ya kan? Strategi mitigasi itu adalah strategi yang dibuat supaya kalau terjadi bencana dampaknya tuh nggak terlalu lebih, dampaknya bisa diminimalisasi lah, istilahnya kan gitu. Itu strategi mitigasi. Nah, aku melihat, mungkin Topper juga merasakan bahwa banyak keluarga di Indonesia tidak cukup bisa menyiapkan strategi mitigasi itu. Gitu. Ketika dia tidak menyiapkan strategi mitigasi, maka bayangan liar yang muncul ada di kepalanya. Ya contohnya tadi, ini kalau saya punya nih duit, misalnya saya bikin UP, 5 miliar buat istri saya, nanti istri saya kawin lagi. Gitu. Kenapa dia berpikir bahwa istrinya akan kawin lagi? Karena mungkin dia nggak punya strategi mitigasi untuk istrinya. Jadi dia nggak bilang bahwa nanti kalau aku nggak ada ya, kalau aku sudah selesai nih ya umurku, ini loh nanti akan keluar duit 5M, kamu harus pakai buat ini. Itu yang jarang kita siapin kan sebenarnya. Iya. Karena mungkin ya tadi, financial literasi kita, terutama dalam hal financial planning, rendah banget. Gitu. Nah, aku percaya bahwa seharusnya kita sebagai seorang financial planner juga menyiapkan strategi mitigasi itu. Dimana ketika misalnya kamu punya asuransi, uang pertanggunganmu 5M, kan kamu sebagai bapak yang bikin asuransi pasti tahu dong buat apa itu duit, gitu kan. Tapi kan keluarga belum tentu tahu, istri belum tentu tahu, anak belum tentu tahu. Kita bikinkan buat mereka. Ini loh kalau 5M keluar, 10% buat ini, 20% buat ini, 30% buat ini, atau mungkin 10% buat ini, 90% buat ini. Mereka sudah tahu arahannya. Jadi nggak ada itu berpikir bahwa istrinya akan nikah lagi atau anaknya akan dipakai buat jajan gitu, sudah nggak ada lagi karena memang plannya sudah disiapin. Bahwa plan itu tidak bisa dilaksanakan ya itu kembali ke manusia kan. Kita kan nggak bisa ini, tapi at least kita plannya udah siapin dong gitu. Kalau menurutku sih begitu gitu. Nah, strategi mitigasi itu yang kita sebagai seorang financial planner juga harus kuasain gitu dari hasil fact finding. Itu sih kalau menurutku sih, Topper. Setuju, Pak. Kalau saya personal dengan keluarga saya, dengan istri saya suka bilang bahwa ya uang ini ada, tetapi misinya yang tetap harus ada. Saya bilang seperti itu karena setiap uang berapapun nominalnya itu mesti punya kisah. Kalau dalam versi saya, Pak, bahwa kalau punya kisah maka kita akan fokus ke kisah tersebut yang harus dituju. Sedangkan nominal uang itu cuma alat bantu aja. Yes, gitu. Nah, Pak, kita sebagai financial planner dengan kasus-kasus yang terjadi di belakangan ini, Pak, kira-kira profesi kita itu akan terganggu atau tidak, Pak? Oke, kalau aku sih lihatnya enggak lah ya, gini ya. Karena gini, mungkin kan kita balikin dulu teori tentang financial planning dulu kan. Bagaimana sih sebenarnya para financial planner itu earning money itu dari mana gitu, earning money-nya dari mana kan kita dulu diajarin tuh ada tiga cara kan. Pertama adalah kamu fee base namanya, jadi kita ngasih konsultasi ke orang, kita sudah tetapin 1 jam mesti bayar segini loh gitu, atau planning sampai dengan planning selesai, kontrak selesai kamu mesti bayar segini, itu fee base. Yang kedua kita bicara commission base, bisnis kayak kita nih kebetulan di industri asuransi kan. Kita bilang ke nasabah, Pak, saya seorang financial planner, saya seorang CFP, saya belajar the whole concept of financial planning. Cuman saya punya spesialisasi di, misalnya kayak aku nih, estate planning. Tapi di luar itu, Pak, kalau Bapak butuh solusi, saya juga sudah banyak produknya, bawa produknya nih, dari perusahaan asuransi. Nah, nanti kalau misalnya Bapak konsultasi, kemudian Bapak setuju dengan produk yang saya bawa, Bapak nggak perlu bayar saya, karena saya akan dapat komisi dari perusahaan asuransi. Tapi kalau enggak, Bapak enggak. Oke. Yang ketiga kan gabungan kan, ya dia kutip komisinya juga, dia kutip fee-nya juga. Nah, aku lihat memang gini, kalau kita bicara tadi firewall, ya
kita mesti tahu dulu kita ada di mana, gitu. Nah, kalau kita memang mau yang pure fee base, ya kita harus profesional banget gitu ya. Kita memang tahu batasannya. Tadi misalnya kita bicara estate planning, bicara surat wasiat, bicara hibah. Bukan berarti kita bisa bikin surat wasiat sama surat hibahnya loh, gitu. Itu ranah yang berbeda. Tapi kita bisa ngasih nasihat. Kamu kalau bikin surat wasiat konsekuensinya begini. Stepnya adalah ini. Kamu harus ketemu dia. Wes stop di situ. Iya. Pelaksanaannya nanti kembalikan ke nasabah. Kita dibayar dari situ. Tapi kalau tadi misalnya mau commission base, ya kita harus cerita di awal. Nih loh Pak, saya menguasai estate planning. Tapi di belakang saya ada bendera asuransi, bendera perusahaan asuransi. Gitu. Kalau Bapak setuju dengan solusi yang saya kasih, saya akan kasih secara objektif. Bapak ambil produknya dari saya, Bapak nggak perlu bayar saya. Bapak bisa, saya nanti akan hidup dari komisi. Nah, itu yang aku pikir kita harus tahu dulu batasannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kan gini, beberapa perusahaan asuransi sudah tidak lagi menggunakan istilah agen asuransi di kartu namanya. Betul. Iya kan? Sebagian udah pakai konsultan keuangan atau financial planner atau financial spesialis, kayak gitu-gitulah ya, gitu ya. Bagus sih, bagus. Artinya itu mengangkat harkat dari agen asuransi. Tapi jangan lupa, agen asuransinya juga punya konsekuensi, gitu. Jadi ketika dia membawa kartu nama itu, dia juga mesti tahu posisi. Kita kan selama ini cuma, ya sudah, bagus, kita sebagai financial planner gitu. Tapi kita nggak menguasai the concept of financial planningnya. Itu juga firewall loh. Ujung-ujungnya jualan. Ujung-ujungnya jualan. Padahal gini, kalau kita bicara apa namanya piramida perencanaan keuangan kan bentuknya begini kan, paling bawah dana darurat, manajemen resiko, investasi, terus kemudian di atas waris gitu, empat itu kan. Transfer. Yes. Agen asuransi di mana sih? Kalau dia mau bicara sebagai seorang financial planner, mau ngomong semuanya, aku nggak yakin bisa gitu. Biasanya ngomong investasi, kita banyak teman-teman yang lebih jago soal investasi. Ngomongin saham aja, iya kan? Orang yang ngomongin saham aja belum tentu jago ngomongin obligasi, gitu loh. Betul. Biasanya kita harus tahu dong posisi kita. Kita karena kita di industri asuransi, kita adalah seorang financial planner yang punya expertise di manajemen resiko. Manajemen resiko yang sebelah mana? Kan manajemen resiko ada 9 action. Ada 9, betul. Kayak gitu kan. Nah, artinya kita sendiri juga punya firewall bahwa skill kita juga, kita harus terus terang terhadap skill kita. Gitu. Kita nggak boleh bicara bahwa kita itu financial planner, kita bicara whole konsep. Ya boleh sih, cuma maksudku ya kita tahu diri lah. Iya. Itu bagian dari firewall lah gitu. Jadi jangan sampai kita overshoot kalau menurut gue. Apa ya? Itulah istilahnya itu overshoot gitu. Ngomongnya terlalu gede tapi sebenarnya dia nggak ngerti apa gitu. Nah itu saya juga supaya nggak kejadian seperti teman kita itu kan. Iya kan? Supaya nggak kejadian kayak gitu. Kalau di sertifikasi kita sebagai CFP kan ada, ini teman saya si ownernya Finansialku tuh sering banget Pak ngomongin ini, si Melvin Mumpuni. Dia suka bilang etika pertama dari CFP itu yang pertama adalah customer oriented gitu. Jadi customer base dulu. Sehingga kadang kayak tadi klien saya atau prospek saya tadi bertanya, saya mau dong asuransi pendidikan. Saya terus terang bilang, oh itu asuransi pendidikan nggak ada, itu jualannya agen asuransi. Saya bilang itu marketing gimmick. Saya bilang, loh dia kaget, loh bukannya ada asuransi pendidikan yang bisa cair berjenjang di SD, SMP, SMA, kuliah? Nggak ada. Lalu saya jelaskan detailnya, asuransi pendidikan sebenarnya adalah asuransi jiwa yang diracik dengan bahasa yang berbeda aja. Dia kaget Pak, karena dia ditawarin orang tuh asuransi pendidikan terus bahasa gimmicknya. Nah ini menurut saya yang kadang ketika kita profesinya misalkan berpartner dengan sebuah perusahaan asuransi, kita ketemu klien atau ketemu prospek, ujung-ujungnya for the sake of commission untuk jualan, ya kita pakai marketing gimmick yang canggih-canggih.
demi kelihatan keren. Padahal Ya, ujung-ujungnya produknya ya itu itu aja, mau diputer mau Itu gimana aja. pun bahasanya, aduh, diputer-puter itu aja. Makanya Betul. selain financial literacy, menurut saya kita di industri juga harus mengutamakan tentang insurance literacy, Ya, gitu. Ya, ini Betul. ada yang ngomong endowment sudah jarang ya Pak. Ada, endowment sebenarnya masih ada, tetapi konsepnya kalaupun dipaksakan menjadi asuransi pendidikan, nilainya nggak sebanding. betul. Dia nggak bisa ngikutin inflasi. Ya. Nah, ini yang bikin Capek ya sama agen asuransi. Enggak lah, nggak capek lah. Kalau capek di pensiun nanti errornya. Ya maksudnya mungkin gini, betul. Jadi tadi bahwa kalau aku melihatnya gini, kalau kita ini kan topik kita hari ini kan firewall ya, dinding api ya. Jadi apa namanya, seorang financial planner atau financial planner yang agen asuransi harus punya dinding apinya ya, saya kira memang punya standar skill ya, standar skill. Jadi dia tadi aku bilang nggak lebay, bahasanya Harold nggak lebay. Iya, Jadi kita nggak overskill gitu, nggak lebay. Jadi ketika kita punya memang cuma standar kualifikasi kita sebagai seorang apa namanya, ya seorang financial planner yang cuma bermainnya di area risk management, ya kita nggak usah ngomong yang lebih-lebih dari itu, gitu kan. Kalau menurutku sih begitu. Jangan sampai nanti kita bicara, oh udah Pak, dananya juga nanti kita yang bisa kelolain, nanti instrumen investasinya nanti kita yang pilihin. Kalau menurutku itu kan kejadiannya nanti akan seperti teman kita ini, gitu kan. Betul. Iya kan, gitu. Nah itu yang mungkin apa namanya, dinding api yang pertama. Dinding api yang kedua adalah jangan lupa bahwa pekerjaan kita ini yang sudah menyandang bawa kartu nama yang ada tulisannya financial planner, konsultan keuangan, adalah memberi edukasi. Itu yang jarang justru. Kesadaran itu yang nggak dibangun gitu. Itu dinding api loh itu. Kalau itu ditabrak, pada akhirnya nanti kebakar. Ya maksudnya kita, karena kita butuh komisi, kita tabrak aja itu ya. Jadi ya, akhirnya jatuhnya ya kayak teman kita itu lagi lah gitu. Kembali lagi ke kejadian teman kita itu lagi. Karena mungkin ada sesuatu yang dia kejar kan, apa namanya, target ekonomi yang dia kejar. Jadi bahwa fungsi edukasinya menjadi terkalahkan karena keinginan untuk aku bisa kasih servis lebih loh, dengan kasih servis lebih komisi yang diberikan jauh lebih banyak gitu. Nah itu kalau menurutku kita mesti tahu batasan kita gitu. Betul. Itu Saya aja gitu. Kalau ada yang nanya investasi apa yang paling bagus, saya cuma jawab investasi di pengetahuan dulu dah, saya bilang. Betul. Karena, itu betul. Kalau nanti mau berlanjut ke financial instrument, maka saya akan bilang, saya akan kenalin dengan teman-teman yang memang fokusnya ke arah sana. Misalkan kalau ke investment, misalkan di stock market, mungkin kalau saya akan perkenalkan dengan klien saya, teman saya Rifan Kurniawan misalkan. Ya, atau, betul, Rifan. Upgrade atau follow account-account mereka yang emang suka berbagi informasi secara gratis. Sekarang zamannya kampus Instagram, Pak, soalnya. Iya, betul. Betul. Dan itu saya percaya nggak, Topper? Jadi sejak bulan Maret sampai dengan hari ini, kalau menurutku pribadi nih, aku pribadi mengalami ya, itu adalah masa terproduktif dalam hidupku. Wow. Aku tuh bisa, bisa dalam contoh kemarin, pagi sampai sore itu ngasih kelas. Malam isi CG. Kita nggak berhenti loh, 1 minggu itu bisa seperti itu. Di Jakarta Kenapa semua, ya? Pak? Karena atau Bogor. Di rumah. Tapi secara virtual. Iya. Luar biasa loh. Jadi sebenarnya ya balik lagi bahwa kayak apapun musibah di belakang yang kita terima ini selalu ada hikmah kan. Betul. Contoh kayak COVID ini kan, kita dikasih pertama hikmah bahwa kita diberi satu kesempatan untuk berlatih menjadi pensiunan. Kita pensiunan nggak pernah, kita selalu sebagai financial planner bicara bahwa pensiun itu bukan masalah umur. Ya kan, pensiunan itu adalah ketika kamu sudah tidak bisa menghasilkan income secara aktif, itu pensiun kalau menurutku. Ya kan, itu bisa datang umur kapan aja. Itu kita dikasih latihan itu sekarang. Simulasi. 30-40 tahun udah nggak bekerja kan? Betul. Yang kedua, kita dikasih pelajaran bahwa kita ditarik kepada satu masa di mana
kita nggak tahu kalau nggak karena pandemi ini, masa itu akan datang mungkin 50, 30, 40 tahun lagi ke depan gitu loh. Dimana kita semua virtual, anak sekolah pakai virtual, kuliah virtual, semua virtual gitu. Iya kan? Jadi ada dua hal itu. Which is buat kita semua ya, mungkin nggak cuma financial planner, kita harus juga belajar bagaimana kita bisa survive, kita bisa adjustment diri kita bisa menyesuaikan diri dengan kondisi supaya kita tetap bisa produktif gitu. Jadi luar biasa banget sebenarnya, luar biasa banget. Dan fungsi edukasi tetap jalan, jualan juga masih tetap jalan, ya kan? Betul. Itu yang betul apa namanya, kita juga harus miliki, itu fireball juga loh, bagian dari skill yang kita harus punya, milikin kan gitu. Betul. Gitu. Dan karena sekarang seolah-olah hampir seperti tidak ada dinding lagi, Pak. Maksudnya tidak ada batasan di antara ruang dan waktu nih. Iya. Maka seorang financial planner juga mesti punya personal brand yang bagus, tapi ya tadi nggak lebay. Nggak lebay. Kalau lebay nanti jadinya contohnya uang persalinan jadi 100 juta lebih, Pak. Ups. Ya. Oke. Ya, betul. Gitu. Dan bagusnya kan dengan kondisi sekarang ini, dengan sosial media yang semakin terbuka ini, kita juga bisa menakar diri kan. Artinya gini, orang akan menilai dari postingan kita. Gitu. Kita tuh lebay atau enggak. Tadi kita ngomong financial planner, kita ngerti the whole concept of financial planner, kita ngomong A dari Z, A sampai Z. Orang bisa ngeliat, ini sebenarnya yang dia omongin cuma permukaan aja nih, nggak deep down gitu loh, iya kan? Betul. Enaknya di sosial media kan sebenarnya kita bisa ukur gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa tahu dengan gampang di mana segmen kita mau menempatkan diri. Iya kan, Tobar? Maksudnya kayak gimana? Aku rasa tidak akan berusaha untuk menempatkan, untuk posting soal waris dalam. Kenapa? Ya mungkin segmen Tobar bukan di situ, gitu. Demikian juga aku balik, aku juga nggak akan ngomong soal saham. Pengetahuanku soal saham ya nggak dalam, aku nggak akan mencoba masuk ke situ, gitu. Jadi sosial media itu memberi ruang buat kita untuk meletakkan kita tuh ada di segmen mana sih, supaya kita tuh firm berdiri di profesi ini gitu sebagai seorang financial planner. Itu bagusnya. Betul. Nah, itu yang kita bisa lakukan sebenarnya ya. Betul. Sekaligus secara tidak langsung sebenarnya financial planner itu sebenarnya secara tidak langsung menjadi influencer juga, Pak. Yes. Ya karena fungsi edukasi tadi. Iya. Karena fungsi edukasi itu nggak bisa lepas kan? Itu attach tuh. Attach. Jadi nggak bisa cuma jualan doang, tapi juga harus ada edukasinya. Dan gitu. Di market orang juga sudah dalam tanda kutip agak capek kalau ketemu planner atau financial planner tuh yang fokusnya jualan. Karena iyalah itu, Pak. Informasi makin lama orang makin pinter kan? Iya, betul. Karena informasi makin mudah ditemukan, makin gampang diakses dan bertebaran di mana-mana. Bahkan selebgram atau influencer yang nggak punya sertifikasi CFP pun banyak kok yang ngomongin tentang financial planning sekarang. Iya, kan? Betul. Otomatis semua orang juga, terutama di kota-kota besar, Pak, itu pelan-pelan akan punya literasi yang lebih tinggi dibandingin zaman orang tua kita dulu. Betul. Nah, betul. Ada ketakutan nggak sih, Pak, kalau seperti ini misalnya? Karena informasi sudah semakin mudah, ini pemikiran saya belakangan nih, Pak. Suatu saat nanti, agregator atau fintech yang fokusnya ke insurance akan makin banyak nggak, Pak? Oke. Mungkin akan makin banyak, cuma kalau menurutku tidak harus ada kekhawatiran soal itu, gitu ya. Kembali lagi, tadi Topper bilang soal sosial media, personal branding, gitu kan. Itu tadi, kalau menurutku, kalau kita punya, gini, Topper mau jadi jagung atau mau jadi pohon beringin lah. Gitu. Pohon beringin itu, begitu dia ditancepin, itu butuh waktu puluhan tahun untuk bisa jadi gede, akarnya kuat. Kena badai segala macam, nggak ada masalah. Beda-beda mungkin dengan jagung kan. Jagung itu ya namanya seumur jagung gitu kan. Oh iya. Nah, iya kan. Pada saat seperti sekarang ini, kondisi-kondisi sekarang ini, ya mau jadi apa? Artinya kalau kita mau jadi pohon beringin, ya kita bangun sekarang nih.
bangun akar, bangun bagaimana itu jadi sesuatu yang kuat yang nanti di masa depan mau itu orang banyak yang ngomong, tetap orang dengerin sama kita gitu. Nah, kalau itu prinsipku sih begitu ya. Jadi kita memang harus ada sacrifice, terutama dari waktu kan. Nah, ini mungkin contoh ya, Topper ya, sharing ya. Kenapa aku ambil segmen perencanaan waris? Karena tadi belum banyak, kalau di sisi industri asuransi belum banyak agen asuransi yang mau jualan uang pertanggungan, karena susah, challenging, ngomongin kayak doain orang mati gitu kan, padahal kan nggak seperti itu ya. Yang paling dekat dengan uang pertanggungan adalah ngomongin waris gitu, yang nanti kalau diperdalam lagi ada perbedaan antara harta warisan sama uang pertanggungan. Itu yang membuat uang pertanggungan itu bisa jadi solusi, bukan bagian dari harta waris. Nah, nanti kita perdalam lagi. Dan ngomongin harta waris sekarang, kalau kita ngomongin hukum waris, itu challenging banget. Challenging banget. Kenapa? Karena kalau aku ngomong sendiri nih sekarang di industri, ngomong sendiri kayak orang gila gitu. Lu ngomongin hukum waris melulu. Orang bosan gitu dengerinnya gitu ya kan. Dan suaraku kan kecil, satu orang gitu. Nah, pengorbanan yang aku lakukan adalah, yaitu tadi, aku kelihatan produktif. Seminggu itu bisa 7 kali loh bikin kelas. Dari berbagai macam segmen gitu ya, ada yang berbayar, ada yang gratis, pokoknya kita harus ngomong gitu. Kenapa harus berkorban untuk mau korbankan waktu ngomong, ngedukasi orang, supaya aku nggak ngomong sendiri. Dengan aku ngasih tahu teman-teman di industri, kan berarti yang tahu akan makin banyak. Yang ngomong akhirnya nggak cuma aku kan, semua orang di industri, semua orang di Facebook akan ngomong soal hukum waris, pentingnya produk asuransi sebagai solusi perencanaan waris. Ketika semua orang ngomong kan suaraku jadi lebih gede, bergema kan, ada resonansi kan, getaran itu diciptakan getaran karena makin banyak teman. Nah, itu butuh pengorbanan kan, gitu. Artinya pengorbanan itu begini, artinya kita harus kerja lebih keras. Kalau selama ini kerjaan kita cuma ya jualan doang gitu ya, yang butuh mungkin waktu sehari itu paling 5-6 jam gitu, ini bisa kerja luar biasa, mungkin dari pagi sampai malam gitu, karena ya kita harus ada edukasinya tadi. Nah, itu pengorbanan yang aku lakukan gitu. Jadi supaya suatu saat nanti ketika semakin banyak orang ngomong hukum waris, orang itu tetap ingatnya kalau bisa nih, pengennya Basri. Aku udah jadi beringin di situ. Ketika orang itu lagi mau nancepin bijinya atau mau benih-benihnya ya. Benihnya gitu. Nah, kesadaran dan kesabaran itu yang mungkin harus dibangun ketika tadi pertanyaan Topper. Ada ketakutan nggak sih kalau nanti misalnya asuransi bisa dijual secara online? Kalau menurutku seharusnya tidak ya. Karena apa? Karena kita harusnya, kalau kita sudah punya cukup akar tadi, brand kita sudah cukup kuat, mau kayak gimana juga orang cari yang bisa dipercaya. Di situ mungkin kita gitu. Cuman butuh pengorbanan. Kamu butuh ngedukasi, nggak cuma nasabah, tapi juga ngedukasi teman-teman sejawat gitu, yang kadang-kadang lintas perusahaan, yang nggak ada urusan sama kita. Kita ngajarin dia pinter, dia bisa closing, kita nggak dapat komisi, ya sudah gitu. Cuma dia akan ngomong misi kita, dia akan menjadi kepanjangan mulut kita, kepanjangan mission kita. Itu yang mungkin gitu yang mungkin aku bayangkan, itu yang harusnya kita lakukan gitu. Tadi Harold juga ada sempat sampaikan bahwa kemungkinan yang akan jadi diambil ceruknya oleh InsurTech adalah asuransi yang sifatnya micro insurance. Itu masuk akal sih. Betul. Unit link agak susah. Kalau menurutku unit link agak sedikit challenging ya. Apalagi unit link UP gede, kayaknya agak susah kalau fintech masuk ke situ. Orang akan mikir kan gitu. Kalau saya berpikirnya, saya melihat dari industri Pak, kan di financial planner banyak orang membantu berbagi tentang cara merencanakan keuangan. Nah, kalau konten saya sering fokusnya ke masalah mindset psikologi, Pak. Nah, karena kalau nggak ada orang yang kita mau planning keuangan seseorang, si A misalnya nih Pak. Lah, sedangkan si A ini cari duit aja susah. Lah gimana apa yang mau direncanain kalau duitnya nggak ada? Rencanain, betul. Sedangkan makanya rental mindset kan? Betul. Makanya saya suka ngomongin mindset, whole person concept, karena saya melihat ada perbedaan seperti ini Pak. Kenapa seorang Basri Adi misalkan,
kenapa bisa secanggih itu dalam mencari uang? Sedangkan mungkin ada orang lain yang background-nya mungkin mirip, keluarganya mirip, latar belakangnya mirip, tetapi ternyata pada saat mau mencari uang ini susah sekali. Lalu pada saat saya perhatikan, ternyata mindset. Karena tadi contohnya dengan orang yang saya temuin tadi siang di BUMN. Dia bilang, umur dia 31. Dia sudah punya aset yang kasar kata bagi saya, Pak, untuk umur 31 itu jarang sekali orang punya sebesar itu. Sedangkan dia punya atasannya itu yang kasar kata udah menjelang pensiun, Pak. Ternyata ketika menjelang pensiun, kalau di BUMN itu ternyata harus laporin laporan asetnya dengan detail. Iya, LPKHN ya. Nah, LPKHN. Nah, ternyata pada saat di breakdown, ini kan transparan sekali, Pak. Ternyata orang-orang yang mau pensiun ini asetnya itu nggak ada 500 juta aja nggak ada, Pak. Iya, Kan berarti ada financial habit atau psychology atau behaviornya terhadap keuangan itu berbeda dengan anak-anak muda yang tadi udah lebih financially aware. Itu yang kejadian. Benar. Jadi 7 tahun lagi atau 5 tahun lagi mau pensiun, tadi ceritanya Pak 100 juta aja nggak ada. Setelah dipotong asetnya, setelah dipotong hutang, nggak ada seperti itu. Jadi yang terjadi malah orang-orang di level kondisi yang seperti ini boro-boro ngomongin financial planning, Pak. Bayarin makan aja mikir. Itu Dan justru orang-orang kayak gini nih yang nanti akan jadi korban investasi bodong, ya kan? Iya, Karena begitu betul. dia pensiun, dia punya duit segitu-gitunya, dia pengen supaya duit yang segini-gininya ini bisa menghasilkan Cepat. besar dalam waktu singkat, ya kan? Itu yang justru Betul. banyak jadi korban investasi bodong karena itu. Apalagi Gitu. investasi bodong pun juga kan packagingnya makin cakep. Oh, Zaman iya, sekarang. keren sekarang, betul. Iya. Betul. Nah, sedangkan kita yang berusaha di koridor atau di etika profesi yang sesuai dengan standar profesi kita, brandingnya gitu-gitu aja malah jualan, makanya susah bertahan. Benar. Gitu. Itu, benar. Gitu, benar. Itu yang kejadian sih. Nah, teman-teman, sambil ngobrol, kalau ada pertanyaan silakan masukin aja di komen atau di chat box. Kita akan coba jawab, terutama oleh Pak Basri yang jawab. Kalau saya mah diem aja. Seperti itu. Iya. Nah, apalagi nih Pak, di Indonesia, tadi saya juga sempat mention di story sore tadi, bahwa dunia waris atau hukum waris di negara kita ini kan canggih. Dalam arti, satu-satunya, ini yang saya tahu ya Pak ya, semoga belum ketinggalan zaman saya, bahwa satu-satunya negara di dunia ini yang punya hukum waris lebih dari satu. Betul. Masih ya Pak sampai sekarang ya? Masih. Nah, ini yang paling bikin kompleks. Jadi itu pun banyak yang nggak tahu Pak. Iya. Jadi kan ada yang hukum waris perdata, hukum waris adat, Islam, sama hukum waris adat, Islam. Nah, Betul. masing-masing itu kompleks lagi kisahnya. Betul. Ada Sebenarnya pengalaman paling... gini. Oh ya, lanjut Pak. Iya, jadi kalau sebenarnya apa yang terjadi adalah gini. Hukum warisnya sebenarnya nggak complicated. Kita itu sebenarnya gini, kalau kita bicara complicated, nanti kita bicara kenapa complicated ya. Tapi begini, di negara kita, even yang namanya hukum perdata itu kan hukum negara ya. Itu kita kan menganut apa yang disebut sebagai mazhabnya civil law. Civil law itu enak. Civil law itu bilang begini, pokoknya kamu kalau mau melakukan apa-apa, mengaculah kepada undang-undang. Itu civil law. Bedanya sama tetangga kita kayak Singapura yang common law, yang Inggris, ala Inggris. Mereka bilang begini, kalau ada kejadian, belum pernah dibuat putusan, sudah pernah ada putusan sebelumnya, kamu mengacu kepada keputusan sebelumnya. Namanya jurisprudensi. Bisnis itu kan bisa berubah-ubah tergantung situasi kondisi. Sebenarnya kalau civil law lebih sederhana. Jadi sebenarnya nggak susah. Gitu ya. Cuma masalahnya begini, kenapa orang Indonesia, terutama kalau kita bicara di sisi aku sebagai Muslim ya,
tidak melakukan tidak menjalankan pembagian waris dengan benar yang akhirnya memicu sengketa, itu pertama karena memang literasinya rendah. Itu nggak bisa dipungkiri gitu ya, bahwa sebenarnya kalau kita bicara Muslim apalagi itu sudah diatur dalam Al-Quran detail sampai ke angka. Itu canggihnya. Literasinya rendah, Canggihnya Al-Quran. kan angka. Iya. Di situ kitab the ultimate gitu loh, udah nggak ada pegangan lain, itu udah paling pasti gitu, bahwa mau disangkal apanya lagi gitu, nggak bisa disangkal. Literasinya rendah. Yang kedua, pun kalau dia punya literasi, dia tidak bisa melaksanakan karena nggak punya biaya. Pembagian waris itu gratis, tapi menguasai harta waris itu nggak gratis, itu butuh biaya. Itu yang orang Indonesia kenapa banyak bersengketa waris akhirnya di situ. Gitu. Jadi misalnya nih seorang bapak meninggal, seorang suami meninggal, anak-anak bilang jangan dibagi dulu deh, nggak enak karena ibu masih ada. Ternyata begitu mereka menunda, si ibu juga meninggal, akhirnya bersengketa. Karena hartanya si bapak itu jatuhnya ke ahli warisnya di garis bapak. Begitu dia ditunda kan nyampur ke hartanya si ibu. Sedangkan begitu ibu meninggal, itu harta harus dibagi kepada ahli waris ibu. Wah, ini keluarga bapak dan ibu akhirnya berantem, gitu. Anak-anaknya ikut berebutan. Nah, itu yang jadi kenapa mereka juga tidak bisa membagi, karena nggak ada biaya, nggak punya biaya. Kenapa mereka nggak punya biaya? Karena tidak ada estate planning, tidak ada perencanaan, gitu. Makanya aku selalu bilang begini, kalau kita bicara harta waris, ngomonginnya ketika yang punya masih hidup. Karena ketika yang punya sudah mati, sudah meninggal, udah harta waris itu sudah bukan diomongin lagi, sudah harus dibagi, gitu. Karena yang punya sudah meninggal, nggak bisa diomongin lagi, harusnya dibagi. Nah, ketika membagi kita mesti tahu baginya bagaimana, biayanya berapa. Itu sebenarnya area estate planning, gitu. Tapi balik lagi, ada dinding api, gitu. Ada dinding api, di mana dinding apinya apa ya? Kita mesti tahu undang-undangnya. Kita harus ngerti aturan mainnya. Di situ kita bisa baca, kita belajar lah dari mana aja. Yang kedua, kita mesti tahu bahwa kita juga punya batasan profesi. Sebagai seorang misalnya tadi perencana investasi, bukan berarti aku bisa mengelola dana nasabah, bisa ngatur dana nasabah. Di sini juga sama, sebagai seorang estate planner, bukan berarti aku bisa tadi bikinin surat wasiat buat nasabah, bikinin, nggak bisa seperti itu. Ada area orang lain. Gitu. Ada notaris ya Pak ya? Notaris itu yang memang mengurus itu. Tugasku adalah ngarahin ke nasabah, kamu harus ketemu notaris. Kalau kamu ketemu notaris, kira-kira biayanya segini. Persyaratan yang harus kamu penuhi adalah ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan peraturan ini. Itu tugas kita. Gitu. Jadi ya itulah, kita mesti tahu batasannya. Dan itu kenapa sekarang sih ya kalau menurutku sudah agak menggembirakan lah ya, menggembirakan karena sudah mulai banyak teman yang memiliki kesadaran untuk itu, untuk memberi edukasi tentang estate planning dan lain-lain gitu ya. Sekarang sudah agak mendingan dibandingkan 2 tahun yang lalu ketika aku mulai ngomong soal estate planning. Itu challenging banget, kayak orang gila gitu. Tiap hari sendirian ngomongin estate planning, ini orang gila gitu ya, nggak ada temennya gitu. Tapi sekarang alhamdulillah lah. Sekarang udah lintas industri Pak. Ya itu itu tadi pekerjaan membangun akar beringin tadi, itu bagian dari pekerjaan yang kita harus lakukan gitu. Betul. Dan saya juga sempat ngobrol sama teman saya, sesama orang industri tapi beda perusahaan Pak. Ya. Saya tahu teman saya ini seorang muslim yang taat. Dia benar-benar jaga hukum waris, sholat 5 waktunya benar-benar dia jaga. Padahal saya tahu itu challenging sekali Pak. Nah, dia bilang justru bahwa ketika seseorang merencanakan keuangannya sampai ke tahapan perencanaan waris, sebenarnya orang ini justru bukan melanggar prinsip agamanya, melainkan malah itu bukti bahwa dia berikhtiar Pak. Betul. Karena sudah diatur. Tuntunannya ada tuntunannya salah satu ayat, kita sebut aja ya, surat An-Nisa ayat 9 itu bilang begini, jangan kamu tinggalkan keturunanmu dalam kondisi lemah. Lemah itu dalam arti secara finansial ya, terutama ya, lemah secara finansial. Jangan sampai mereka meminta-minta, itu tuntunannya udah dibilang begitu loh.
Jadi kalau kita nggak merencanakan, bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa nanti kita akan yakin gitu bahwa nanti ketika kita nggak ada, keturunan kita akan tetap sejahtera, kan kita harus rencanakan itu. Gitu. Jadi benar, sebenarnya itu benar banget. Yang bikin orang berantem itu atau orang kisruh bukan duit, Pak, sebenarnya. Ini kalimat kesimpulan ya. Sebenarnya yang bikin ribut bukan duit. Yang bikin ribut sebetulnya adalah kekurangan duit. Betul. Itu anaknya Pak Eka aja yang sudah terima warisan MM-an masih nuntut sampai triliunan kan? Berarti dia masih merasa kurang. Benar itu, Boy. Itu tadi ada teman kita yang kita apa sih yang sedang terjadi? Kemarin kan sudah aku bahas ya, aku bikin kelas terbuka itu ya. Sebenarnya benar, yang terjadi bukan karena duit tapi kurang duit. Kalau kita bicara kasus sengketa di Sinarmas itu kan sebenarnya sederhana itu. Backgroundnya kan sederhana. Bahwa ada aturan anak luar kawin bisa minta pengakuan, dan karena pengakuan itu akhirnya dia punya hak. Yang haknya itu jauh lebih besar daripada yang sudah dia terima dari wasiat, kan bapaknya ngasih wasiat tuh 1 miliar kan. Nah, karena dia merasa bahwa dia punya hak lebih besar dari 1 miliar yang sudah dia terima, maka dia melakukan tuntutan. Gitu kan sebenarnya sederhana gitu. Cuman kan karena itu di blow up di media, jadi kelihatannya itu kasus gede banget. Heboh. Headline itu headline-nya lanjutan kisruh 600 triliun. Headline-nya begitu. Iya. Kalau di breakdown itu nggak bisa diakses sebenarnya. Iya, kita udah tahu lah itu ya. Kita udah tahu lah itu. Gitu. Kacau. Pak, ini ada pertanyaan nih Pak. Oke. Kalau hukum waris, Pak Basri mau tanya, kalau hukum waris Islam yang anaknya semua perempuan, apakah bisa orang tuanya melakukan hibah atas harta kepada anak perempuannya? Itu pertanyaannya Bu Eka. Oke, jawabannya bisa. Hibah kepada anak boleh, tapi tetap ikut aturan bahwa hibah itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Itu. Jadi nggak bisa terima all gitu. Anak saya 2 perempuan semua, makanya saya concern kepada hukum waris karena 2 anak saya perempuan semua. Gitu. Dimana arrangement-nya harus luar biasa gitu. Karena nanti harta saya tidak akan cuma selesai di istri dan anak-anak saya. Gitu. Setelah dibagi itu nanti akan ada orang lain yang akan menerima harta saya. Jadi kalau saya dan istri saya nggak siap, itu bisa ribut nanti. Bisa jadi potensi ribut gitu. Betul. Jawabannya bisa-bisa. Cuman tetap harus ada planning karena ada batasan. Wasiat hibah itu ada batasannya, nggak bisa all. Itu jawabannya. Oke, terima kasih Pak Basri. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Gimana? Kita waktu masih cukup nih. 7 menit lagi. 5 menit. 5 menit. Oke, kita jawab 5 menit. Gimana caranya daftar sebagai anak luar nikah yang diakui oleh almarhum Pak Laupan? Oh, berarti kasusnya SM tadi. Daftarnya pengadilan negeri, gampang itu. Kemarin negeri. Nanti kalau juga cepet ya Pak? Cepat, karena itu bukan putusan, itu namanya penetapan. Kalau putusan itu harus lewat sengketa. Jadi kalau penetapan itu nggak perlu sengketa, pengajuan aja ngajuin, bukti-buktinya cukup, dia bisa ditetapkan, udah gampang. Itu kalau cerita kasusnya yang itu ya, perusahaan besar itu mengajukan tanggal 20 Januari, tanggal 3 Februari surat penetapannya udah keluar. Karena dia punya bukti berupa foto ya Pak, foto pernikahan ya? Iya, buktinya juga cuma foto-foto aja, dokumentasi, jadi KK, KTP, foto, kemudian kopi surat wasiat, udah, itu dalam waktu nggak nyampe 10 hari ya, nggak nyampe 10 hari, itu udah, nggak nyampe 2 minggu lah, penetapan itu udah keluar, dan dampak dari surat penetapan yang hanya 6 lembar itu luar biasa, gitu, yang tadinya nggak punya hak, tiba-tiba menjadi punya hak, dan sebagian haknya itu istri saya nggak punya. Wah, itu luar biasa. Makanya sebenarnya ini bukan sesuatu yang luar biasa sih sebenarnya, karena itu kan aturannya sudah ada. Cuman karena ini baru sekarang terungkap dan rame gitu kan, viral, orang baru mulai aware. Oh ternyata gitu. Dan gitu, terutama kira-kira kasus yang kemarin itu karena nilainya nominalnya besar ya Pak ya. Yes, ya itu kan expose-nya kan 600 triliun itu. Bener. Bisa DNA juga kalau yang lain kurang meyakinkan. Nah, itu juga kalau pasti. Di luar nikah. Betul. Itu kayak kasusnya Pak Mario Teguh dulu.
tes DNA Ya, membuktikan ya. bahwa Kiswinar adalah anak kandung. Oke. Iya, iya. Jangan coba-coba mainin Will ya Pak. Ya, saya nggak ikutan. Oke. Iya. Oke nih Pak. Kita menjelang penutupan, ini kurang lebih sekitar 4 menit lagi. Ya. Pak Basri punya pesan untuk teman-teman, terutama mungkin di sini juga ada klien atau sesama teman seprofesi, atau mungkin teman trainer juga ada yang mendengarkan. Pak Basri ada masukan? Pesan sih enggak lah ya, pesan enggak. Ini mungkin kalau pesan pun buat aku pribadi juga, buat kita semua lah ya, bahwa kalau kita bicara dinding api perencana keuangan, kita sebagai perencana keuangan, dinding apinya tidak cuma sekedar tadi bahwa kita tahu batasan pekerjaan kita, gitu ya. Jangan sampai kita melakukan pekerjaan yang tidak seharusnya kita lakukan, gitu kan. Firewall yang kedua atau dinding api yang kedua adalah kita mesti tahu nih segmentasi kita di mana. Sebenarnya posisi kita sebagai seorang financial planner itu di mana, gitu. Apakah saya seorang expert dalam investasi kah, atau tadi misalnya kalau Topper kan di mindset gitu ya, mindset pengaturan uang di mana gitu. Jadi supaya jelas, supaya kita tuh nggak lebay overshoot gitu, ngomong gede padahal nggak ada isinya gitu. Betul. Terus yang ketiga, kita juga mesti tahu kita harus punya mission statement tadi. Kita mau jadi jagung atau kita mau jadi pohon beringin. Artinya kalau kita mau jadi pohon beringin ya kita akan survive misalnya dalam hujan badai apapun. Ya kita mesti punya kekuatan untuk kita berkorban, waktu terutama ya, waktu dan tenaga. Ya kita harus ya bagi ilmu kita kepada siapa saja, jadi supaya dalam angin apapun orang tetap ingat, oh kalau misalnya terjadi badai segede apapun, saya pegangan di pohon beringin, itu pohon beringin nggak akan ambruk. Dia bisa dipercaya, gitu. Si pohon ini bisa dipercaya untuk tempat saya berteduh misalnya. Nah, kalau aku lihat sih itu ya, yang 3 itu. Jadi kita nggak usah buru-buru selalu jualan gitu. Ada memang yang harus kita bangun. Itu sih Topper yang aku bisa share, mungkin buat aku pribadi, self reminder. Terima kasih Pak Basri. Kalau saya sebagai penambah juga, bukan penambah tinggi badan, bukan. Menambahkan pendapat Pak Basri, saya percaya bahwa market kita ini masih emerging, sebenarnya masih dalam proses bertumbuh. Selama kita bisa memberikan literasi yang benar, sesuai standar, maka saya percaya market kita akan makin grow. Dan ketika dia makin grow, sebenarnya keputusan itu akan selalu di tangan mereka, tetapi keputusannya makin dekat aja dengan mereka memutuskan membeli atau memiliki produk instrumen apapun sih. Iya. Seperti itu. Betul. Dan semoga industri keuangan, praktisinya, CFP-nya juga makin banyak dan mereka serius, bukan cuma sekedar jualan gelar. Harapan kita ya Pak, begitu ya. Betul. Makin serius, sehingga ujung-ujungnya ketika masyarakat itu sadar tentang stock market, negara juga yang akan tambah kuat. Masyarakat kuat, sadar dengan industri keuangan, industri asuransi misalkan, negara juga yang akan semakin kuat. Itu yang saya percaya sih. Betul. Seperti itu Pak Basri. Terima kasih banyak ya Pak. Sesi malam hari ini. Sama-sama Topper. Luar biasa nih sesinya. Serius banget ya kita kayaknya ya. Aduh. Saya maunya stand up comedian tadi Pak. Tapi nggak apa-apa. Oke, thank you. Nanti buat teman-teman yang belum sempat nonton, ini kita akan upload ke YouTube aku ya. Siap. Nanti saya juga ikutan upload di channel saya. Iya, sip. Mantap. Sip. Oke, terima kasih. Saya izin pamit untuk teman-teman yang malam ini menyiapkan untuk Lebaran besok. Selamat menghabiskan waktu bersama keluarga. Pak Basri juga, untuk Bu Ocha juga, keluarga juga. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak. Bye-bye. Bye, sampai ketemu lagi.